Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak tetap dalam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat sejahtera ya. Kali ini kita bertemu lagi pada pembelajaran IPS bab 4 yang selanjutnya, yaitu kehidupan masyarakat pada masa Islam. Adapun yang akan kita bahas pada materi kehidupan masyarakat Islam kali ini yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, persebaran Islam di Indonesia. Baiklah, kita mulai yang pertama, yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu A. Islam masuk Indonesia abad 7 menurut Buya Hamka, menurut Anthony H. Jones, dan menurut catatan dinasti Tang. Lalu yang B, pendapat Husein Joyodiningrat, dan berikutnya yang C, berasal dari pedagang Gujarat, yaitu Islam masuk Indonesia abad ke-13 menurut Senok Burgronya, menurut Muhid atau ilmuwan dari Belanda, dan menurut catatan Marco Polo, yaitu seorang pedagang dari Venesia. Baiklah anak-anak, sekarang kita bahas dengan Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 oleh Buya Hamka. Menurut Buya Hamka atau Haji Abdul Karim Amrullah, kelahiran Arab atau Mesir, beliau mengatakan bahwa bahwa Indonesia sejak awal menganut mazhab Syafi'i. Mazhab ini adalah sama dengan mazhab yang dianut oleh orang Mekah. Lalu pendapat berikutnya, Islam masuk Indonesia abad 7 yaitu oleh Anthony H. Jones. Islam berasal dari Mekah. Proses Islamisasi dilakukan para musyafir atau kaum pengembara yang datang ke Indonesia. Lalu berikutnya, Islam masuk Indonesia abad ke-7, pendapat yang ketiga yaitu dinasti Tang yang berjudul Hasin Tangshu atau sejarah dinasti Tang. Mereka berpendapat bahwa tahun 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polusi atau Borus, pantai barat Sumatera. Lalu pendapat berikutnya yaitu pendapat kelompok B oleh Husein Joyodiningrat. Islam yang masuk Indonesia berasal dari Persia. Dasarnya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara Persia dan Indonesia. Antara lain, perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas wafatnya Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat dan Bengkulu. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam kelompok C, yaitu Islam masuk Indonesia abad ke-13. Menurut Senok Burgronya, penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Lalu berikutnya adalah pendapat Muhid, yaitu ilmuwan dari Belanda. Dasar pendapatnya bahwa tulisan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi ada kesamaan dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Adapun pendapat yang ketiga yaitu catatan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina tahun 1292. Di sana disebutkan bahwa Perlat merupakan kota Islam. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam yang datang pada abad ke-7 datang dari Arab.
sedang Islam yang datang pada abad ke-13 datang dari Gujarat. Jadi Islam yang datang perlahan-lahan dimulai abad ke-7 Masehi mendapatkan bentuknya secara politik pada abad ke-13. Baiklah anak-anak, sekarang kita bahas urutan yang kedua, yaitu persebaran Islam di Indonesia. Adapun cara penyebaran Islam di Indonesia melalui A. Perdagangan, B. Pernikahan, C. Pendidikan, dan D. Melalui kesenian. Persebaran Islam di Indonesia diawali dari Indonesia bagian barat, merupakan jalur perdagangan internasional sehingga cepat tumbuh di sana. Berkembangnya pusat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh. Dari sinilah lalu menyebar ke kota pelabuhan antara lain Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, Tidore, dan Ternate. Penyebaran agama Islam di Indonesia melalui perdagangan. Kondisi geografi Indonesia sebagai jalur pelayaran dan perdagangan menjadi pertemuan para pedagang lokal juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Mereka bermukim sementara di sekitar pelabuhan sambil menyebarkan agama Islam karena menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu untuk kembali ke negeri asalnya. Lalu berikutnya penyebaran agama Islam di Indonesia melalui pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang menikahi penduduk setempat untuk membentuk kekerabatan pihak laki-laki dan pihak perempuan. Penyebaran Islam melalui pernikahan berikutnya yaitu dalam Babat Tanah Jawi diceritakan adanya pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya yang melahirkan putranya bernama Raden Patah. Persebaran agama Islam di Indonesia melalui pernikahan berikutnya yaitu Babat Cirebon. Disebutkan seorang ulama terkenal bernama Maulana Ishaq yang berhasil menyembuhkan Raja Blambangan dari sakitnya. Sebagai balas jasa, ulama Maulana Ishaq dinikahkan dengan Putri Blambangan dan melahirkan putra bernama Raden Paku atau Sunan Giri. Selanjutnya adalah persebaran Islam di Indonesia melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru Islam mendirikan lembaga pendidikan Islam antara lain surau, dayang, dan pesantren. Bila santri telah menyelesaikan pendidikan, mereka pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam ke masyarakat sekelilingnya. Contoh, yaitu pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel dekat Gresik, lalu pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri di Gresik. Lalu persebaran agama Islam yang terakhir yaitu melalui kesenian. Persebaran Islam melalui pertunjukan seni wayang kulit disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang sehingga akhirnya dapat menarik rakyat masuk agama Islam. Saya kira sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.